kakak cerai, terus pengen lagi hidup karena pengen nambah-nambah tabungan gitu ya. Maksudnya kalau ada kadang kan postingan itu emang masih ada laki-laki kayak gini, maksudnya jadi bukan nggak percaya ya, karena yang udah kalau nggak dia KDRT, selingkuh, pemain judi, dan rata-rata temen aku bilang, aku bilang, kamu suka judi nggak? Iya, hampir setiap hari. Udah jangan stop, gue udah korbannya begitu. Itu sekeliling aku yang di dunia streaming itu kan jatuh kayak judi juga kan gitu. Udah stop deh kalian, jangan stop, karena dari hal yang kecil jadi yang besar gitu. Makanya emang masih ada laki-laki yang mau nerima aku yang sekarang posisi mungkin nanti akan janda, terus nggak punya apa-apa, emang masih ada gitu. Ya ada aja sih, kita nggak tahu namanya perempuan. Jodoh. Kayak udah laki-laki itu di mana gitu? Ya enggak dong, kan banyak laki-laki di sini juga. Oh iya ya, lupa, maaf. Nggak gitu. Hari ini ya, yang pertama dari Mbak Lia dengan suami Pak siapa namanya? Munawir Najib, utang. Tadi? Munawir Najib namanya. Munawir Najib. Ya, ini sudah tidak ada mediasi ya? Kelihatannya sih nggak ada mediasi ya. Kalau datang mungkin ada mediasi itu satu kali mediasi atau 2 kali, tapi kelihatannya tidak. Jadi mungkin langsung nih, kalau nggak datang langsung panggilan berikutnya baru udah gitu ya diputus, selesai lah Mbak Lia ininya hubungan punya dengan pihak suami. Enggak, karena aku mendampingi dia juga nggak pernah punya uang, biasa aja gitu. Jadi ya nggak ada yang berlebihan dalam hidup aku selama 7 tahun ini sih, karena mungkin jabatan suami ya. Tapi kan yang ngejalanin saya dan yang tahu hari-harinya kan saya. Jadi kenapa saya berani mengambil langkah ini, karena sudah banyak yang dipertimbangkan, dan bukan untuk yang pertama kali sih, karena udah beberapa kali. Jadi memang tidak ada niat untuk berubah dari beliau ya, buat apa dipertahankan, karena merugikan. Dan ini bukan merugikan buat saya, buat keluarga, mungkin buat negara, buat banyak orang. Jadi saya nggak mau ikut campur aja lah, sudah cukup. Kapan Mbak tadi kontaknya Mbak dengan suami Mbak? Saya sudah menutup akses, maksudnya saya nggak ngeblok apa, dia masih WA. Waktu itu terakhir saya di WA itu nanyain apa sudah ajukan gugatan begitu. Saya nggak balas ya, maksudnya biar nanti tahu sendirilah kalau saya sudah ngajuin. Toh media juga udah banyak beritain kan, pasti dia tahu. Waktu kemarin juga dapat berita lagi, paling dia tuh minta barang-barangnya aja sih, disuruh ke dia yang masih ada sama saya. Kemarin minta PS-nya, bapak saya jual tadi. Jadi pokoknya dia minta barangnya untuk dikirim uangnya ke sana. Ada harta bersama yang mau diminta kan, harta bersama, tapi udah dijual rupanya nih. Kacau juga. Orang itu cuma 5 juta. Kadang kita main PS, kadang kita jual PS gitu. Persiapan di sidang perdana ini seperti apa sih Bang? Dan kan juga katanya sempat deg-degan ya untuk iyalah, takut tuh nanya sama Bang, harus ketemu dia dulu kemarin. Iya, kan namanya sidang deg-degan. Nanti juga yang nanya kalau sidang juga deg-degan. Tapi jangan sampai ada sidang kita ini ya. Kalau bisa ya kita baik-baik aja, itu cukup, karena persoalan-persoalan kehidupan yang berat aja mungkin kita bisa sama pasangan ya. Berat nggak sih persoalan hidupnya? Kali ya? Berat badan saya tadi. Oh iya, enggak berat karena memang ada persoalan hukumnya pidana, itu. ada persoalan hukumnya. Jadi kalau cuma cerai aja mungkin ya wajar lah ya, hubungan kita nyambung, tapi karena tersangkut masalah hukum aja nih yang bikin beban mentalnya gitu. Iya, korupsi lah, persoalan korupsi kan. Mental ini ya. Tindak pidana korupsi, jadi mental juga kena. Karena tetap disalahin juga sih, karena ikut menikmati lah segala macam. Iya, padahal enggak apa ya. Sama sekali ya kata Mbak Lia, jadi memang enggak menikmati ya. Senangnya di suami, susahnya di Mbak Lia nih, makanya putus kita permohonan cerai ya. Mudah-mudahan ini berjalan baik, ininya proses hukumnya sudah selesai. Habis itu Mbak Lia akan kembali seperti apa, maksudnya setelah putus apa namanya tuh? Janda. Setelah putus cerai apa namanya tuh Mbak Lia? Janda gue. Peres. Menyandang status janda. Mbak, tapi kan ini bukan soal perselingkuhan ya. Jika nanti suami nanti meminta maaf, apakah dimaafkan? Kan sudah meminta maaf sebelum saya mengajukan permintaan maaf untuk telah melakukan yang berkali-kali kan, sudah dimaafin. Ini kan berpisah untuk tidak bisa melanjutkan hidup bersama, karena kalau sudah mungkin kebiasaan pun bisa dirubah ya, tapi ini sudah berkali-kali ya untuk aku untuk kepercayaan lagi susah gitu. Karena kalau untuk sekali 2 kali mungkin ya udah orang mau berubah. Aku pun punya kesalahan yang akan mungkin berubah. Dulu mungkin suka main kesana kesini, sekarang udah mengabdikan hidup dengan suami gitu. Ternyata tidak cukup gitu, tetap dia melakukan
hal yang sudah pernah dia lakukan berkali-kali gitu ya enggak. Mama sudah dimaafin, tapi kan untuk hidup bersama ya enggak mau. Mbak, berarti nggak ada gugatan harta gono gini Mbak? Sama sekali nggak ada, nol. Mungkin ya kemarin termasuk PS sama handphone itu, PS gono gini ya bang, 5 juta itu ya. Itu harta gono gininya itu udah disekat dulu. Itu mah sampai orang tuanya tuh nanyain gitu loh, PS-nya dibawa ke Jakarta. Ternyata gitu. dibagi itu harta bersama itu gono gini, PS sama handphone iPhone ya? Iya, iPhone sudah dikirim ke dia 7 juta. Sudah, berarti kan udah dijual, langsung dibagi gitu. Bagus sudah tuh pemisahan harta gono gini di awal. Tapi nggak ada lagi rumah, mobil nggak ada. Nggak ada. Aset-aset berarti udah nggak ada Mbak bersama suami, aset-aset milik bersama Mbak dan suami. Kan nanti kan disita semua kan atas nama dia semua, yang kita selama nikah kita beli apa aja kan atas nama dia semua. Ada harta bersama, rumah, mobil itu disita bank karena untuk membayar hasil korupsi. Kalau dia masih banyak tabungan, masih banyak laptop, sepeda, ini itu masih banyak. Saya yang nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau dari reaksi keluarga sendiri seperti apa sih? Keluarga siapa? Keluarga kakak maupun keluarga dari suami. Karena ini kan katanya kan malah cukup dekat juga ya ke Jakarta, hanya bawa satu kos. Kalau untuk keluarga aku sih kaget, tapi mereka semua tahu aku orangnya seperti apa, orangnya baik, orangnya yang bisa semuanya dari nolnya ini bisa. Mereka percaya sama aku, jadi nggak begitu yang terpukul banget. Ya, mungkin karena bukan aku pelaku tindak korupsinya ya bang, jadi mungkin bebannya beda. Mungkin kalau untuk keluarga beliau ya pasti berat lah, belum makin berat. Tapi sampai kemarin PS pun ditanyain sama mertuaku untuk bawa PS ke Jakarta ya gini-gini. Aku juga sampai PS aja kedengeran gitu. Sedangkan hal-hal yang uang-uang yang gede kok nggak ditanyain. Rumah gimana nih yang kita beli, terus motor trail segala macam. Kenapa yang PS cuma 5 juta 6 juta ditanyain gitu. Ini motor apa? Bukan moge, bukan ya? Udah trail bang kalau dia. Oh, kalau sebelah sini trail, kalau sebelah sana moge ya. Tapi sebelum ada niat untuk bercerai ini, apakah sudah ada pertemuan keluarga terlebih dahulu? Nggak mau. Dari kakaknya bang? Iya, karena aku takut berubah pikiran, karena memang keluarganya tuh deket banget sama aku. Aku tuh deket banget sama mama, sama kakak, sama adik ipar itu deket banget. Dan yang ngasih tahu permasalahan korupsinya dia ya aku, bukan dia yang bilang ke keluarganya. Aku yang cerita ke keluarganya, karena kalau aku kan ngomongnya nggak pakai emosi. Mungkin kalau beliau kan kalau Makassar kan logatnya kayak ribut gitu kan, jadi beda gitu. Terus kalau aku ketemu, aku takutnya berubah pikiran dan nggak jadi menggugat, akhirnya hidupku nggak jelas lagi gitu. Jadi aku mau ketemu kalau sudah selesai dan udah ada akte cerai, mungkin ya butuh waktu berapa bulan lah, baru nanti saya akan temuin mama, saya akan minta maaf segala macam. Tapi setelah saya udah berstatus janda, maksudnya bukan lagi, jadi nggak ada hal-hal yang mempengaruhi saya lagi. Ya, kan pertanyaan berikutnya nih, kehidupan bagaimana di Jakarta nih? Dapat nafkahnya dari mana nih, kan begitu kan? Dapat nafkahnya jadi jualan keripik, pedas jendes. Jadi ada keripik pedas jendes katanya tuh. Sambil mempersiapkan, ini mau puasa juga kak, jadi mempersiapkan nanti kalau sudah packingan baru, kalau dia udah kurus ya bang, udah cantik lagi, nah baru bisa nongol lagi di TV gitu mas. Mudah-mudahan ya. Iya, jadi begitulah dari sementara ini dari live streaming sama jualan keripik. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya, namanya orang usaha kan kadang di atas kadang di bawah. Amin. Meskipun banyak yang itu ya bang, meskipun banyak yang kok mau sih keripik kan cuma ribuan untungnya gitu. Itu kalau keluar kejual 5 juta pack keripik kan gede juga tuh. Diekspor ya keripiknya ya. Ekspor. Oke.